Pengen mendapatkan kehidupan yang lebih layak mendorong seseorang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Salah satunya dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan tetap untuk program investasi. Program investasi dianggap mampu untuk menjadi penunjang di saat kondisi sulit dan kebutuhan di hari tua. Fakta inilah yang menyebabkan bisnis investasi menjadi salah satu bisnis yang menguntungkan di negeri ini. Hampir semua lembaga keuangan terjun dalam bisnis investasi, baik dalam bentuk deposito, reksadana, dan asuransi. Namun ternyata bisnis investasi tak hanya bisa kita dapatkan di lembaga keuangan. Beberapa perusahaan maupun komunitas justru juga bermain di bisnis ini. Bahkan mereka berani memberikan jumlah keuntungan yang cukup besar. Salah satunya adalah Komunitas Nasional Ekonomi Sosial Indonesia atau NESIA. Komunitas ini memiliki beberapa unit bisnis yang digerakkan dengan uang dari anggotanya. Uang anggota ini dikumpulkan dalam sebuah komunitas yang diberi nama Dream for Freedom. Dream for Freedom merekrut anggota mereka dengan skema piramida seperti halnya perusahaan multi-level marketing. Tapi Dream for Freedom dianggap menyalahi kaidah bisnis konvensional. Pola kerjanya tadi, dia akan mendapatkan uang dari orang baru. Jadi orang baru yang bergabung itu harus menyetorkan sekian uang. Dan uang itulah yang akan menjadi sumber untuk membayar bonus jaringannya di atasnya. Itu yang disebut skema piramida yang dilarang. Setiap anggota akan memperoleh keuntungan yang lebih besar jika bisa merekrut lebih banyak orang. Namun meskipun tidak merekrut orang, setiap anggota juga akan mendapatkan keuntungan sebesar 1% per hari atau 30% per bulan. Sebuah keuntungan yang cukup besar dalam bisnis keuangan. Hal inilah yang menyebabkan muncul kecurigaan terhadap komunitas sosial keuangan ini. 30% per bulan, logis nggak? Investasi apa yang bisa membuahkan hasil 30% per bulan? Di pasar modal berapa? Coba kita lihat kalau kita main saham di pasar modal. Ya, saya pernah paling juga reksadana misalnya itu 25% per tahun. Ya. Perbankan berapa sekarang yang suku bunganya LPS? 7,5 ya kalau nggak salah ya. 7,5% per tahun. Meski diragukan banyak pihak, perjalanan bisnis Dream for Freedom meningkat dengan cepat. Namun pada akhir tahun 2015 lalu, mulai muncul permasalahan. Anggota Dream for Freedom mulai berkicau di media sosial. Beberapa masalah mulai menguak ke permukaan. Mulai dari bonus yang tak dibayar, sampai pada sistem yang mengalami kerusakan. Bahkan salah satu anggota Dream for Freedom memposting telah tertipu dalam bisnis ini. Namun tak sedikit juga anggota yang membela tempat mereka mencari nafkah ini. Semua permasalahan hanya dianggap sebagai insiden yang bisa diperbaiki. Saya sebagai kuasa hukumnya, konsultan hukum dari NESIA ini sendiri, kita lebih sifatnya praktis saja. Jika ada korban penipuannya, mana laporan polisinya? Sampai dengan detik ini kami tidak menerima laporan polisi atau kami ada laporan dari klien kami untuk didampingi sebagai terlapor. Di tengah kekisruhan yang terjadi dalam bisnis Dream for Freedom, para upline yang tergabung dalam komunitas ini masih merekrut anggota baru. Untuk lebih mendalami cara kerja bisnis yang menawarkan mimpi indah ini, tim investigasi iNews TV mencoba menghubungi salah satu anggota Dream for Freedom untuk mendaftar. Tidak terlalu susah untuk menghubungi anggota dari komunitas sosial keuangan ini. Kami mendapatkan salah satu nomor telepon dari akun sosial media Facebook. Sebut saja namanya Sally. Halo. Kan Mbak Sasa ya Mbak? Ini Ari Mbak. Saya kemarin buka Facebook Dream for Freedom ya. Dan kayaknya saya tertarik gitu Mbak buat masuk situ gitu, buat join. Itu caranya gimana ya Mbak biar enaknya gitu? Tapi udah paham alurnya atau sistemnya udah paham. Iya kan saya udah baca, cuman yang belum baca sih yang kayaknya yang nggak ada keterangannya itu yang kalau kita aktif gitu Mbak. Komunitas Dream for Freedom menganggap kegiatan mereka sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan semua anggota. Bonus dan uang yang mereka bayarkan akan dipergunakan untuk menyokong bisnis bersama. Namun bagaimana mereka mencapai tujuannya?
Apa yang membuat kegiatan mereka dianggap sebagai bisnis yang berpotensi merugikan? Saksikan di segmen selanjutnya. Siapa korban? Kalau misalkan banyak korbannya, kenapa pertumbuhannya makin